Alasan mengapa tidak secara eksplisit mengatakannya, tentu ingin terlibat dalam invasi yang lancar. Agar orang lain tidak punya apa-apa untuk dikatakan, jika saya terus keras kepala saat ini melawan. Begitu Tama ini terlempar, sama sekali bukan akhir yang baik bagiku. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, Tuan Renza. Kalau begitu aku punya kandidat yang lebih cocok untuk disarankan. Pada saat ini, putra kedua Darwin, David, sudah sangat gembira dan sangat bahagia. Dia merasa bahwa dia tidak ternoda dengan cara apapun. Dan karena kakak laki-lakinya tidak dapat mewarisi kepemimpinan keluarga, dia kebetulan mengambil alih dan mengambil yang sudah jadi. Dan, dia juga merasa bahwa ayahnya pasti akan melamar Tama saat ini. Tama memandang Darwin dengan penuh minat dan bertanya, kandidat apa yang cocok, beritahu kami. Tidak ada yang menyangka, Darwin saat ini mengepalkan tangan, dengan hormat berkata, Tuan Renza, saya pikir, saat ini yang paling cocok untuk mengambil alih kepala keluarga, adalah keponakan saya, Sinta. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tubuh David ambruk dan berteriak. Ayah! Bagaimana bisa seorang gadis menjadi kepala keluarga Fei? Kamu hanya tua dan bingung. Darwin memelototi David dan berkata dengan marah, diam. David takut dengan tatapannya dan meringis, jadi dia hanya bisa menutup mulutnya dengan akal sehat. Daron juga tidak menyangka bahwa Darwin akan berubah begitu cepat. Dan langsung melamar cucunya Sinta sebagai kepala keluarga. Dalam hatinya, dia tidak bisa tidak berpikir. Darwin telah melihat niat Tama dan mulai menggunakan lereng untuk menjilat dia dan Sinta. Pada saat ini, Tama memandang Daron dan bertanya, Penatua Fei, apa pendapatmu tentang lamaran Darwin? Darwin tidak berdaya sampai ke intinya. Dia tahu bahwa keinginannya untuk mengambil kembali posisi kepala keluarga hari ini adalah sia-sia. Tampaknya di bawah pengaruh Tama, tidak mungkin putranya Darwin untuk terus duduk di kursi kepala keluarga juga. Ini juga berarti bahwa meskipun dia tidak mengambil kembali posisi kepala keluarga, setidaknya dia tidak perlu bersembunyi dari Timur dan bersembunyi dari pengejaran di masa depan. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa berkata dengan hormat. Tuan Renza, aku juga merasa bahwa membiarkan Sinta menjadi kepala keluarga adalah pilihan terbaik saat ini. Tama sedikit mengangguk, menatap Sinta, dan berbicara, Nona Fei, bagaimana menurutmu? Sinta sedikit gugup tiba-tiba. Dia tidak pernah benar-benar berpikir untuk mengambil posisi kepala keluarga Fei. Bagaimanapun, keluarga Fei tidak pernah memiliki seorang wanita sebagai kepala keluarga. Selain itu, pikirannya sebelumnya sederhana, sebelum kematian kakeknya. Dia ingin berjuang untuk orang tuanya dan seluruh keluarganya sendiri sebanyak mungkin. Agar keluarganya tidak mengalami pengucilan dan pengusiran setelah kakeknya pergi. Dengan kata lain, dia awalnya ingin memiliki posisi di keluarga Fei melalui usahanya sendiri. Tetapi tidak pernah ingin menjadi orang teratas dalam keluarga. Karena itu, dia agak ragu-ragu untuk sementara waktu, tidak tahu harus berbuat apa. Tama tahu bahwa Sinta berbeda dari Linda dan Sofia. Linda tidak memiliki ayah atau ibu, dan memiliki kasih sayang yang mendalam untuk kakek Sureja. Sementara dia sendiri memiliki sedikit ambisi, hanya berpikir bahwa dia dapat menjalankan bisnis kecil aula antik dengan baik. Dan di masa depan, ketika paman dan sepupu tertuanya berhasil menjadi kepala keluarga, mereka tidak akan tertarik dengan kekacauan kecil miliknya ini sehingga dia juga dapat memiliki kehidupan yang damai. Alasan mengapa banyak hal berubah begitu drastis adalah karena Tama. Pil peremajaan begitu menggoda Penatua Suteja sehingga putra dan cucunya melihat Linda sebagai duri di pihak mereka. Bisa dibilang Linda didorong habis-habisan oleh Tama ke posisi kepala keluarga Suteja. Adapun Sofia, dia selalu memiliki ambisi dan aspirasi. Tetapi untuk waktu yang lama, dia tidak memiliki kesempatan untuk menyadarinya. Dan bahkan ditekan secara ekstrim oleh adiknya Olivia. Dan Tama yang memberinya kesempatan untuk membalikkan tren.
dan baru kemudian dia naik ke atas dan membalikan arus dengan lancar. Sinta, di sisi lain, tampaknya berada di antara mereka berdua. Dia tidak seperti Linda yang tidak punya ambisi sama sekali. Dia juga tidak ingin menjadi seperti Sofia, yang memiliki ambisi kuat yang dibangun di dalam dirinya dari kebencian. Dia lebih memilih perantara dari keduanya, ambisius tetapi tidak terlalu besar yang dia inginkan. Untuk mengendalikan seluruh keluarga Fei di tangannya sendiri. Daron melihat bahwa Sinta sedikit ragu-ragu, dan hatinya bukannya tanpa ketegangan. Bagaimanapun, dia berpengalaman dan dengan cepat melihat situasi saat ini. Karena Tama tidak mengizinkan dirinya menjadi kepala keluarga Fei. Maka situasi terbaik adalah membiarkan Stella berhasil. Kalau tidak, agar orang lain berhasil, dia khawatir dia akan sendirian. Karena itu, dia buru-buru berkata kepada Sinta. Sinta, Tuan Renza menanyakan sesuatu padamu. Cepat dan jawab. Stella kembali sadar dan berkata dengan khawatir. Tuan Renza, aku takut aku tidak akan bisa mengambil peran penting seperti itu. Tama menunjuk ke Darwin dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia bahkan tidak berpikir dia tidak bisa mengatasinya, apalagi yang harus kamu khawatirkan. Ekspresi Darwin langsung menjadi pahit. Dia juga tahu bahwa meskipun dia puluhan tahun lebih tua dari Sinta, dia benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Sinta muda dalam hal kemampuan manajemen. Tapi, karena langsung dibawa oleh Tama untuk dikubur, wajahnya agak malu. Tama melihat Sinta masih tidak yakin, lalu membuka mulutnya dan berkata, Nona Fei, dengan situasi keluarga Fei saat ini, hanya Anda sebagai kepala keluarga. Anda dapat mengordinasikan semuanya secara internal, memikirkan lelaki tua itu, dan kemudian memikirkan orang tua dan kerabat Anda. Jika Anda tidak duduk di posisi kepala keluarga, pilihan lain apa yang Anda miliki untuk memastikan kehidupan dan keselamatan mereka di masa depan? Berbicara di sini, Tama menambahkan, jika aku tidak salah, orang tuamu tidak termasuk dalam keluarga Fei yang hadir malam ini, kan? Kata-kata Tama menyebabkan seluruh tubuh Sinta menjadi sedikit terpana. Dia telah berada di laut selama ini dan tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan orang tuanya sama sekali. Dan kali ini ketika dia kembali, dia juga tidak melihat orang tuanya. Termasuk juga saudara laki-laki dan perempuannya dalam keluarga. Oleh karena itu, dia pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa paman sulung telah menendang keluarganya keluar dari keluarga setelah dia mengambil kekuasaan kakek. Dalam keluarga besar, hal pertama yang akan dilakukan kepala keluarga baru setelah menjabat adalah pasti untuk menekan saudara-saudara yang merupakan ancaman bagi mereka, atau yang secara kebetulan tidak menyenangkan bagi mereka. Dan juga meninggalkan beberapa saudara yang setia sebagai tangan kanan mereka. Dan kemudian setelah kerajaan kokoh berdiri, maka kelompok saudara yang setia ini juga akan diusir. Dengan cara ini, pada dasarnya, bahkan jika semua ancaman dihentikan, dan saudara-saudara yang diusir dari keluarga ini menjadi saudara asing. Jika Sinta tidak menjadi kepala keluarga, tidak peduli siapa yang hadir untuk berhasil, keluarganya tidak akan bisa kembali ke keluarga Fei. Mereka hanya dapat mengambil sejumlah kecil aset dan mendirikan bisnis mereka sendiri di luar. Sejak saat itu mereka hanya direduksi menjadi kerabat asing keluarga Fei. Memikirkan hal ini, dia segera mengatupkan giginya dan berkata kepada Tama. Tuan Renza, aku bersedia menjadi kepala keluarga Fei. Sinta tahu betul bahwa kepemimpinan keluarga Fei ini bukanlah pekerjaan yang baik. Dengan usia, pengalaman, dan sumber daya jaringannya sendiri, dia takut akan sulit untuk duduk dengan kuat di posisi ini. Tapi dia juga sangat jelas, dia sekarang tidak punya cara lain, dan hanya bisa menghadapi kesulitan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.